Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan masih membahas tema besar kita tentang fikih berpuasa dalam wanita. Sudah ada dua penanya tadi di segmen sebelumnya, sudah dijawab. Nah ini saya yakin pembahasannya masih sangat banyak sekali, masih banyak sekali yang ditanyakan khususnya bagi ibu-ibu. Baik, sudah ada yang sudah siap yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Bunda Siti Fathia. Ibu Robiatul Adawiyah, Masya Allah ini namanya luar biasa sekali nih. Silakan boleh berdiri, diturunkan maskernya silakan. Ya, mic-nya boleh disampaikan ke belakang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan masalah itikaf, Bu. Kalau itikaf itu apakah harus dengan niat? Saya berniat itikaf ataukah seperti kita kan banyak sekali karyawan-karyawan suka istirahat di masjid atau kita perempuan juga istirahat di masjid. Kemudian kita duduk-duduk saja di masjid istirahat, kemudian kita main HP. Bolehlah baca Quran atau zikir, tapi selebihnya kita main HP atau tidur-tiduran. Apakah itu termasuk dengan itikaf? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bunda, fadal. Iya, Masya Allah. Jadi i'tikaf itu artinya berdiam di masjid. Berarti ketika dia akan i'tikaf, pertama harus niat. Niat itu urgensi niat, yang pertama agar ibadah itu menjadi sah. Jadi urgensi niat, pentingnya niat itu ada dua. Yang pertama agar ibadah itu menjadi sah. Sholat harus ada niatnya, mandi hadas besar ada niatnya, puasa ada niatnya, maka urgensi niat yang pertama itu. Orang mau i'tikaf pun harus ada niat. Yang kedua urgensi niat agar semua aktivitas kita bernilai ibadah. Duduknya kita, makannya kita, tidurnya kita, jalan-jalannya kita bernilai ibadah dengan niat, tergantung niat. Maka ketika kita akan i'tikaf, maka yang pertama niat, yang kedua berdiam di masjid. Walaupun ada yang berpendapat kalau mau i'tikaf itu 10 hari terakhir itu i'tikaf. Namun ada pula yang berpendapat ketika dia mau ke masjid, dia niatkan saya i'tikaf 3 jam, saya i'tikaf 5 jam. Saya i'tikaf hanya 1 malam saja, maka dibolehkan. Jadi kalau misalnya ibu mau duduk di majelis ilmu bulan Ramadan, niat i'tikaf, pengajian selesai jam berapa? 5 jam, misalnya niatkan. Saya niat i'tikaf 5 jam di Masjid Alawiyah misalnya begitu. Maka itu dibolehkan. Namun yang paling kuat i'tikaf yang dimaksud adalah berdiam di masjid kurang lebih 10 hari selama 10 hari terakhir ya Bu. Mengapa? Karena berburu Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita ketinggalan Lailatul Qadar, kehilangan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, ibadah 1 malam pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 82 tahun. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah itu harapan kita semua Bunda untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, untuk berikutnya kami persilakan Ibu Widya untuk bisa memberikan pertanyaan, nanti Ustazah Syifa Nur Fadilah akan menjawabnya. Silakan, oh ya mic-nya di belakang bisa diantarkan ke depan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang mau saya tanyakan adalah masalah sholat taraweh. Kalau untuk di masjid-masjid pemerintah atau gimana itu mungkin sudah ada panitianya untuk merapatkan saf atau gimana. Tapi ini yang seperti di masjid-masjid komplek atau perumahan, kadang-kadang sholat taraweh itu safnya itu bolong-bolong. Saya bolong. Tapi itu bagaimana gitu biar kita lebih afdol sholat tarawehnya kan adalah merapatkan saf. Gitu aja. Ini secara umum atau khusus bagi saf perempuan? Saf perempuan, perempuan. Untuk saf perempuan, iya. Baik, terima kasih. Silakan Ustazah Syifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekhawatiran kita saat ini ya, banyak sebenarnya fa inna taswiyatas sufuf min
tamamis sholat gitu. Sempurnakan saf-safnya biar rata, sejejer gitu. Jangan ada celah sedikit pun. Karena katanya kalau ada celah itu tempat masuknya setan, seperti itu. Akan tetapi kita harus melihat ini dari dua sisi. Yang pertama, kalau itu terjadi kampung itu lebih aware. Ya mereka nggak mau tuh ada sedikit pun space, akhirnya rata semua keisi. Beda dengan masjid-masjid kota atau komplek, nah itu biasanya apalagi di masa pandemi seperti ini, ada panitia yang memang menjarak-jarakan. Jadi ada satu, nggak boleh nih, satu saf ini merekat dengan saf kanan kirinya. Karena takut pandemi, jadi cepat virus itu menyebar. Maka dilonggar-longgarkan. Ada juga kalau masjid-masjid yang lain seperti itu, tetapi yang harus kita lakukan ketika kita sholat di tempat yang kita menjadi tamu, ya sebisa mungkin kalau orang itu mendirikan saf di sebelah kanan ya kita ikutin. Kalau dia ke sebelah kiri ya kita sebelah kiri, jangan dia di kanan kita di kiri, dia di depan kita di belakang, udah itu mah biarin dia, kita nggak kenal, di belakang aja. Nah ini kan sama saja artinya tidak merapikan barisan sholat, mau kenal atau tidak, mau di masjid kita atau bukan, di kampung ataupun di kota, tetap kita yang lebih paham ilmu, yang lebih mengerti akan hal ini, kita yang merapikan saf tersebut. Ya, tapi dengan tetap cara yang santun boleh kita ajak Mbak, Bu, ayo sama-sama dirapetin yuk. Ini biar enak ngelihatnya, jangan di sini bolong, nggak apa-apa, tapi tetap dengan cara yang santun, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain, kurang lebih seperti itu ya. Baik Ustazah Syifa, terima kasih. Saya mau ke Bunda Siti Fathiah, mungkin bisa di flashback ke belakang Bunda untuk menambah wawasan kita. Kalau kita melihat sirah kembali, sebetulnya apa yang dilakukan para istri-istri Nabi ketika mereka berhalangan di saat bulan Ramadan? Mungkin ada kisah-kisah yang menarik, Bunda silakan. Iya, Masya Allah ini pertanyaan MC kita luar biasa. Jadi istri-istri Rasulullah kebetulan rumahnya masih di dalam masjid ya Bu. Jadi beliau bisa, istri-istri Nabi itu bisa ditengok gitu ya. Mohon maaf terkadang satu malam bisa ditengok seluruhnya gitu. Karena rumahnya dekat gitu ya, rumahnya dekat dengan masjid. Jadi terkadang juga dalam bulan Ramadan pulang sholat subuh ditengok lagi, dibantu pekerjaan istri-istrinya. Lantas bagaimana ibadah mereka? Jika mereka sedang berhalangan maka mereka membaca zikir sebanyak-banyaknya dan doa. Doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah dan keluarga besarnya adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Jadi itu yang sering dibaca oleh Rasulullah dengan istri-istri beliau. Kalau tidak sedang berhalangan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka. I'tikafnya mereka itu setiap 10 hari terakhir, mereka mengikat pinggang mereka antara tiang dengan tiang. Jadi diikat di tiang dan tiang sehingga ketika mereka tertidur ngantuk ketarik lagi. Ibu bisa bayangkan. Saking mereka tidak mau menyia-nyiakan malam 10 hari terakhir. Jadi mereka diikat. Orang zaman dulu bilangnya apa, angkin ya? Angkin. Angkin ya, diikat tiang dengan tiang, jadi dililit. Ibu kalau beliau ngantuk bangun lagi karena diikat oleh angkin tersebut. Jadi betapa mereka rakus sekali beribadah di bulan Ramadan. Sehingga kalau mereka berhalangan di antaranya beliau yang duduk di pangkuan Aisyah, kemudian beliau membaca Al-Quran dan Aisyah mendengarkannya. Romantis ya Bu. Jadi Rasulullah itu paling romantis di bulan Ramadan. Mas Sofyan diingat ya, di garis bawahi. Siap Bunda. Jadi Rasulullah SAW itu paling romantis di bulan Ramadan. Beliau itu makannya sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan gitu ya. Beliau mengajak keluarganya untuk menghidupkan bulan Ramadan sehingga tidurnya pun sedikit. Kita sedikit-sedikit tidur. Jadi even mereka sedang berhalangan, mereka menggunakan tabatul. Wa tabattal ilahi tabtila. Apa tabatul? Menyendiri. Berkholwah di kamar mereka masing-masing dan mereka memperbanyak zikir, memperbanyak doa.
Jadi itu yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan juga motivasi kita khususnya di zaman sekarang nih Bunda dan Ustazah, bahwa luar biasa sekali bagaimana dulu perjuangan para istri-istri Nabi ketika beramal di bulan Ramadan. Saya persilakan lagi, kita masih ada durasi untuk Ibu Marfuah yang siap dengan pertanyaannya. Nanti insya Allah Ustazah Syifa Nur Fadila akan memberikan jawabannya. Silakan Ibu Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya, simpel pertanyaan saya. Apakah boleh seorang suami mencium istrinya di saat berpuasa bulan Ramadan? Dan kalau boleh apa hukumnya? Suami mencium istrinya ketika bulan puasa. Pada puasa Ramadan, Ya. puasa wajib. Baik, pertanyaan kasih. yang simpel dan juga sesuatu yang simpel dilakukan ya. Ini Cuman mencium doang. ini pertanyaan atau pengalaman? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk dalam ranah fikih lagi pembahasannya. Ada yang disebut dengan yubetilus saum, membatalkan puasa. Apa saja di antara yang paling sudah zohir jelas sekali adalah al-jima, ya, dukhulu hasyafa ila farji. Mohon maaf, mendatangi suami kepada istrinya di siang hari ini sudah otomatis batal kalau dia sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Nah sekarang pertanyaannya adalah bukan jima tetapi mencium. Kalau yang dicium mohon maaf area-area yang lainnya, kepala, pipi, jidat itu diperbolehkan. Kalau bila syahwatin tanpa syahwat. Tapi kalau menciumnya dengan syahwat walaupun bukan di area inti, mohon maaf, agak vulgar karena bahasan kita fikih sebenarnya, maka itu membatalkan puasa apalagi kalau sang suami mohon maaf sampai mengeluarkan hayawanatul manawi atau zat spermanya, itu membatalkan puasa. Tetapi kalau sekedar nyium saja ya nggak apa-apa, ya. Ibu rambutnya wangi dicium suaminya, aduh samponya merek apa sih kata suami, ya nggak apa-apa, tidak sampai mendatanginya gitu. Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika mohon maaf menciumnya itu di area mulut atau bibir. Sedangkan setiap hal yang membatalkan puasa salah satunya masuknya sesuatu di area kepala, lubang-lubang kepala, kuping, hidung, mulut, ya. Kemudian di area farji, dubur, itu membatalkan puasa. Dan segala sesuatu yang masuk dia sampai ke rongga tenggorokan atau perut itu pun membatalkan puasa. Lalu bagaimana suami yang mencium istrinya di area mulut? Itu batal puasanya kalau mohon maaf sekali agak vulgar ini ditonton juga takutnya ada anak-anak yang menonton. Kalau antara, jadi gini, sekarang saya akan berangkat dari analoginya gini. Ibu menelan ludah itu hukumnya bagi orang berpuasa apa? Batal atau tidak? Tidak batal ya. Karena ludah adalah air atau zat yang keluar dari mulut kita sendiri. Itu dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan tidak batal. Tetapi menelan ludah akan menjadi batal hukumnya ketika ludah tersebut bercampur dengan zat lain. Sirup Udah ketawa gitu ya. aja nih. Ketika yang kita telan bukan ludah sendiri tapi ludah orang lain. Nah udah mulai ngeh ini Ibu. Baik. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ketika ludah yang kita telan sudah bercampur dengan zat lain, contoh tadi, ya bercampur dengan sirup, air teh, sambil kumur-kumur, wudhu, ternyata ketelan bareng ludah kita. Itu membatalkan puasa. Jadi mohon maaf ketika suami mencium mulut istrinya, tapi tidak sampai saling menelan ludah atau cuma bersentuhan saja, itu tidak membatalkan puasa kalau tanpa syahwat. Tetapi kalau sampai sudah bertukar, itu sudah membatalkan puasa, kurang lebih seperti itu. Ini agak vulgar karena pembahasannya fikih sebenarnya. Iya betul sekali, karena memang pertanyaannya adalah memang ada ketika kita bersentuhan dengan tidak menimbulkan syahwat. Pertanyaannya begitu. Baik, ini sangat menarik. Makanya lebih baik untuk itu jangan dilakukan sehingga puasa kita tetap aman dan juga lancar. Baik, ini menarik sekali pembahasan tentang fikih. Ini tentunya keseharian kita khususnya kaum wanita di bulan Ramadan. Masih ada satu segmen lagi untuk ditanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesia, Spesial Ramadan.